Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Jadi pada video kali ini aku melanjutkan membahas soal-soal kalkulus satu, terutama untuk materi setelah UTS. Jadi udah masuk turunan. Di sini aku udah nyiapin untuk video untuk total ini video ketujuh ya. Jadi di sini aku udah nyiapin ada 6 soal dan beberapa soal juga beranak. Dan untuk masing-masing soalnya, ini dia tipe-tipenya berbeda. Dan aku harap ini bisa membantu teman-teman semua belajar buat UASnya nanti. Oke, jadi di sini aku langsung aja mulai untuk soal nomor pertama. Ini soal nomor pertama ini terkait definisi turunan dengan menggunakan limit. Wah, di sini ternyata. Oke, sebagai pengingat saja, kalau teman-teman lupa, kalau teman-teman punya turunan di titik C, itu definisinya yang pakai limit ya. Kalian tuh punya dua bentuk. Bentuk yang pertama itu ini, atau teman-teman juga bisa pakai bentuk limit. Di sini X mendekati C, fx min fc per X min C. Kedua definisi ini ekuivalen, teman-teman bisa pakai 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 yang atas atau yang bawah. Jadi kita katakan si fx terdiferensiabel pada C jika limitnya ini ada. Limit ini atau yang ini. Nah, untuk soal nomor satu ini, kita diminta selidiki apakah fungsi fx yang didefinisikan secara piecewise itu terdiferensiabel pada interval 1,5. Nah, untuk tipe soal yang begini, teman-teman itu perlu menyelidiki ada tiga hal. Jadi, teman-teman perlu nyelidikin titik-titik pada interval 1,3. Lalu teman-teman juga perlu menyelidiki titik-titik pada interval 3,5. Dan tentunya titik di titik X sama dengan 3. Ya, titik X sama dengan 3. Teman-teman perlu selidiki apakah dia fungsinya terdiferensiable pada interval ini. Nah, dari teman-teman perlu meneliti tiga hal ini. Yang perlu teman-teman cermati, untuk yang ini, dia itu meskipun fungsinya piecewise, tapi fungsi fx yang kita pakai, dia kalau teman-teman ingat definisi limit, itu kan sebenarnya ada limit kiri, limit kanan. Nah, tapi ketika kita ngomongin pada interval 1,3 tertutup terbuka dan 3,5. Jadi teman-teman cukup pakai salah satu fungsi. Jadi untuk yang ini teman-teman nggak perlu limit kiri limit kanan. Nah, tapi ketika X sama dengan 3, karena jika X didekati dari kiri dan X didekati dari kanan, itu nantinya teman-teman perlu pakai dua fungsi yang berbeda, yaitu yang ini dan yang ini. Jadi di situ teman-teman perlu pakai limit kiri dan limit kanan. Nah, nanti teman-teman perlu cek apakah limit kiri dari ini ataupun ini nilainya sama. Jika limit kiri limit kanannya sama, berarti limitnya ada. Dan kita bisa katakan dia terdiferensiabel pada X sama dengan 3. Sedangkan jika tidak, berarti ntar kita bisa dapetin fungsinya ini tidak terdiferensiabel pada X sama dengan 3.
Jadi di sini aku langsung kerjain aja ya. Aku tulis, diperhatikan bahwa nah, di sini teman-teman perlu cek tiga hal tadi untuk aku tulisnya C ya, untuk C pada interval ini. Maka aku lebih suka pakai definisi turunan yang ini. Tapi ya teman-teman harus menyesuaikan juga bentuk fungsi yang diberikan pada soal lebih enak pakai yang mana. Pakai definisi yang ini atau yang ini. Kalau aku pribadi emang lebih suka yang ini. Jadi di sini aku mau pakai yang ini. Maka karena C-nya berada di interval ini, maka kita bisa dapatkan, maka diperoleh fx sama dengan x kuadrat min 7 dan fc. Oh ini aku tulis fc aja langsung. Sehingga dapat diperoleh. Kita tulis gini, limit x mendekati c, fx min fc per x min c. Fx-nya kita pakai yang atas karena dia c-nya itu di antara 1 dan 3. Berarti di sini aku tulis x kuadrat min 7 min c kuadrat min 7. Ini x min c. Ini nanti teman-teman bisa menghilangkan min 7-nya. Dan tersisa lim x mendekati c. X kuadrat minus c kuadrat. Nah, dari bentuk ini, teman-teman bisa faktorkan bagian pembilangnya. Sehingga nantinya akan berubah menjadi x min c, x plus c per x min c. Ini saling menghilangkan lagi. Dan teman-teman bisa dapetin x plus c. Di sini, ini sama dengan 2c. C plus c. Jadi di sini aku tulis saja. Ini aku tulis, aku simpulkan di sampingnya sebelah sini. Dengan kata lain, teman-teman bisa tulis fx itu sama dengan 2x untuk setiap x anggota 1,3. Lanjut, kita baru selidiki untuk interval 1,3.
kita perlu menyelidiki yang selanjutnya mungkin supaya urut aja. Kita selidiki untuk C sama dengan 3. Maka diperoleh ini langsung aja X ya kalau yang ini mungkin. Maka diperoleh tadi kita perlu gunakan nilai fungsinya di saat X sama dengan 3. Berarti kita pakai yang kedua. Berarti 2 sebentar. Kita peroleh F3-nya itu 2. Oh maaf. 2 kali 3 kuadrat min 8 ini sama dengan 2. Setuju? Setuju. Dan karena ini X sama dengan 3 ini menjadi titik batas antara dua interval tadi, dua fungsi yang kita punya. Berarti lebih lanjut untuk menyelidiki nilai F3 sama dengan lim X3. Ini Fx, F, ini Fx minus F3. Ini X minus 3. Maka tadi aku tulis, maka perlu ditinjau nilai dari limit kiri dan kanan. Jadi kita perlu menyelidiki limit kiri dan limit kanan. Ini diperhatikan bahwa kalian perlu menyelidiki limit kirinya dulu, kanannya dulu. Nggak harus kiri kanan, kiri dulu, kanan dulu juga nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman perlu menyelidiki limit kiri dan limit kanan. Ini aku menyelidiki limit kiri dulu. Nah, kalau teman-teman sadar, sebenarnya untuk limit kirinya, proses pengerjaannya itu mirip saya yang tadi. Jadi mungkin aku mau kopas. Cuman tentunya kita sesuaikan. No way. Ini aku, nah, di sini ini sebenarnya proses pengerjaannya serupa. Jadi untuk mempersingkat durasi videonya, ini aku kopas. Perbedaannya adalah ini tiga, tiga dari kiri, tiga dari kiri, tiga dari kiri. Terus CC-nya kita ubah jadi si tiga itu.
Jadi di sini 3 ditambah 3 sama dengan 6. Sedangkan untuk limit kanannya ini sebenarnya nanti akan pengerjaan limitnya akan mirip tentunya dengan yang nanti kita akan kerjakan yaitu untuk interval 3,5 terbuka. Tapi karena di sini belum ada itunya, jadi kita kerjakan saja. Nah, untuk limit kanan. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa untuk meninjau X sama dengan 3 kita perlu tinjau limit kiri dan limit kanannya. Itu titik beratnya pada fx di sini. Untuk mencari limit dari ini, tentu kan kita harus tahu bahwa limit kiri dan limit kanannya sama. Dan fx pada bentuk ini itu bergantung dari jika didekati dari kiri dan jika didekati dari kanan. Karena kita punya pendefinisian fungsi piecewise-nya itu terpotong oleh 3. Jadi interval 1,3 dan interval 3,5. Jadi untuk X sama dengan 3 dia bisa pakai yang ini untuk mencari limit kiri dan untuk mencari limit kanan pakai yang ini. Dan yang ini kita pakai 2. Jadi di sini limit X mendekati 3. Ini tadi 2 X kuadrat minus 8 minus tadi kita udah tulis 9. Oh, ada kesalahan sedikit di sini. Di sini kita punya F3. Ini kita nggak bisa asal kopas dari yang sebelumnya. F3 yang di sini, itu kita pakainya yang di sini. Jadi kita nggak asal pakai ini. Meskipun mungkin sama hasilnya. Sini jadi tadi ini harusnya 2. Ya, jadi ya sama sih. Tapi beda. Teman-teman perlu hati-hati. Tadi aku ada kesalahan sedikit. Tapi kan di sini kita punya bentuk F3. Tapi kita sudah memiliki limit kiri dari ini. Nah, meskipun fx yang di sini itu x kuadrat minus 7, tapi F3-nya itu kita pakai nilai fungsi di titik x sama dengan 3, yakni pakai pendefinisian yang ini. Diperhatikan bentuk dari fungsinya. Itu. Aku sedikit salah. Tapi kebetulan ya tadi hasilnya sama-sama menghasilkan x kuadrat minus 9. Jadi untuk langkah ke bawahnya sama-sama betul. Nah, kita lanjut di sini. Ini harusnya 2. Aduh maaf. Ini X min 3. Nah, untuk bentuk ini teman-teman duanya untuk memudahkan aja, duanya bisa dikeluarin dulu. Jadi sini tinggal X kuadrat min 8 min 1 X min 3. Nah, di sini teman-teman perlu review lagi materi limitnya. Apa yang harus teman-teman lakuin untuk menyelesaikan ini? Karena jika teman-teman substitusi, ketemunya adalah bentuk 0/0. Jadi untuk menyelesaikan itu teman-teman cukup kali sekawan aja kayaknya. Ketika ini dikali sekawan berarti ini nanti jadi aku tulis saja pelan-pelan sebentar. Ini kopas kemudian ku kalikan kali sekawannya berarti X kuadrat minus 8 plus 1
X kuadrat minus 8 plus 1. Kalau teman-teman kalikan ini, bagian pembilangnya nanti akan menjadi 25. Bagian pembilangnya akan menjadi X kuadrat minus 8 minus 1. Kalau yang ke bawah menjadi seperti ini. Ini plus 1. Nah, selanjutnya ini teman-teman bisa tulis 25. Ini mungkin langsung aku sederhanakan jadi 9. Sehingga di sini aku bisa langsung faktorkan saja. Ini nanti saling menghilangkan. Dan penyebutnya nanti tersisa yang ini aja. Ini sama dengan 25 X mendekati 3 dari kanan. X plus 3 per X kuadrat min 8 plus 1. Sama dengan 2 lim. Oh, ini langsung disubstitusi udah. Ini hasilnya 6 per 2 sama dengan 6. Dan karena di sini limit kiri sama dengan limit kanan, berarti kita bisa dapetin ini mungkin kecil. Wow, tetap ya pokoknya di masih kurang kecil tapi nggak apa-apa. Jadi, karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka diperoleh F3, yakni limit ke Fx minus F3 X minus 3 sama dengan 6. Jadi kita bergantung pada fakta bahwa limit kiri dan limit kanan pada kasus ini ternyata sama. Sebenarnya yang bisa membuat beda itu karena kalau katakanlah fungsinya tidak terdiferensiable, itu karena dia nanti limit kiri dan limit kanannya beda. Jadi nanti mungkin di sini dan di sininya itu berpengaruh. Tapi kebetulan di sini menghasilkan 2. Kan kita pendefinisian fungsi F3-nya kita pakai fungsi yang satunya. Sedangkan kita mencari limit kiri yang memakai fungsi yang satunya lagi. Nah, jadi perbedaannya mungkin biasanya di situ. Nah, lalu untuk C pada interval 3,5 maka diperoleh FC-nya sendiri karena dia berada pada interval 3,5 terbuka. Nanti kita punya 2 C kuadrat minus 4. Nah, aku make sure dulu ke atas. Iya, benar. Sehingga, oh, iya. Sebentar. Sehingga diperoleh
turunan di titik C, itu kita pakai limit X mendekati C fx minus fc. Jadi meskipun kita di sini C-nya anggota 3,5 apalah, tapi C di sini itu sebenarnya suatu fix, bukan suatu variabel baru. Nah, ini teman-teman, ini 2, ini 8 minus 2. Ini teman-teman mungkin bisa coba kerjakan dan lengkapi sendiri. Tapi yang pasti, ini coba teman-teman lengkapi. Lengkapi untuk latihan. Oh, bentar, ada kesalahan. Bentar, bentar. Lengkapi untuk latihan. Yang pasti, yang bisa aku kasih tahu ke teman-teman, ini tuh harusnya hasilnya apa? Hasilnya itu seharusnya sepertinya seperti ini. Sebenarnya hasilnya teman-teman bisa tebak dengan menurunkan pakai aturan turunan biasa ya. Ini kan jika diturunkan berarti 2 akar T kuadrat min 8. Di sini dikalikan 2 C. Sebentar. Setengah, iya. Cerut, ya berarti sini harusnya 2C. Aduh, maaf. C kuadrat minus. Harusnya ketemunya ini di akhir sih. Oke, ini teman-teman bisa lengkapi. Tapi yang pasti jawabannya itu. Sehingga nanti teman-teman bisa disimpulkan. Aduh, sebentar. Diperoleh bahwa f aksen x sama dengan 2x per. Untuk setiap x yang berada pada interval 3, jadi untuk yang ini kita pakai C karena C ini sebenarnya suatu, kita mau ngatain C itu suatu nilai fix di interval ini. Kita ambil satu nilai untuk kita coba hitung nilai limitnya. Nah, sedangkan di sini kita pakai X karena X ini bukan suatu nilai fix tapi X ini variabel. Jadi X ini ya variabel nilai-nilai, seluruh nilai yang ada di interval ini. Mungkin itu sih. Jadi di sini aku bisa simpulkan
Sehingga diperoleh ini f aksen X sama dengan tadi kita punya 2x, kita punya 6 dan kita punya 2x per x kuadrat minus 8. Ini untuk x sama dengan 3, ini untuk 1x3, dan ini untuk 3. Jadi untuk nomor satu kurang lebih caranya gini. Jadi di sini kita manfaatin definisi dari turunan yang pakai limit. Nah, mungkin untuk sekedar trik aja atau mungkin cara yang lain, tapi cara yang ku rekomendasikan atau yang ku anjurkan untuk teman-teman pakai mengerjakannya ya begini. Kita manfaatin definisi dari limitnya. Cuman sebenarnya teman-teman bisa ngecek apakah dia terdiferensiabel pada X sama dengan 3 atau enggak. Itu sebenarnya teman-teman bisa pakai cara begini. Jadi untuk interval ini, itu sebenarnya teman-teman bisa cek turunannya aja. Karena dia fungsi polinomial, maka pada interval 1,3 sebenarnya itu pasti terdiferensiabel dan turunannya itu haruslah 2x. Nah, untuk yang ini, dia itu fungsi rasional, fungsi irasional, dan dia fungsi akar di situ. Nah, jadi asalkan pada interval 3,5 dia terdefinisi, maka seharusnya dia bisa kita turunkan. Dia terdiferensiabel pada interval 3,5. Dan teman-teman bisa dapetin hasil turunannya itu tadi 2, 1, 2 x kuadrat min 8, 2x. Nah, untuk yang ini, turunannya ini. Dan untuk yang ini, turunannya ini. Nah, untuk menyelidiki apakah pada X sama dengan 3 dia terdiferensiabel atau enggak. Kenapa kita fokusnya dengan X sama dengan 3? Karena sekali lagi X sama dengan 3 itu jadi titik-titik yang menghubungkan antara fungsi piecewise yang atas dan fungsi piecewise yang bawah, yang satunya. Jadi kadang-kadang antara ada beberapa fungsi ya teman-teman fokusnya pada titik-titik ujung intervalnya itu. Nah, jadi untuk menyelidiki apakah fungsinya terdiferensiabel pada X sama dengan 3 itu teman-teman coba substitusi X sama dengan 3 ke sini dan X sama dengan 3 ke sini. Dan apakah nilainya sama? Kalau nilainya sama, berarti fungsinya terdiferensiabel pada X sama dengan 3 dan nilainya ya nilai yang sama itu. Tapi kalau dia nanti beda, berarti dia tidak terdiferensiabel. Kalau kita masukin X sama dengan 3, tadi kan di sini ngasilin 6. Yang di sini juga 6. Jadi dia sama. Jadi dia pasti terdiferensiabel pada X sama dengan 3. Itu salah satu cara penulisan yang lebih cepat. Jadi untuk nomor satu sekian. Aku mau lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, di sini kita diberikan fungsi F dan G seperti ini. Nah, kita nggak tahu fungsi F dan G-nya itu apa, tapi justru kita dikasih tahu nilainya di X sama dengan 10. Nilai F-nya berapa dan nilai F aksennya, nilai turunan pertamanya itu berapa. Nah, ini bagus untuk latihan karena teman-teman bisa memahami konsep dengan baik tanpa bergantung pada fungsinya itu apa. Ups, sebentar. Ada kekeliruan. Aku terlalu banyak scroll ke bawah. Oke, ini nomor 2. Nah, tentukan besar F, F besar aksen di titik X sama dengan 10.
jika diketahui ini. Ya, di sini teman-teman harus manfaatin aturan-aturan perkalian yang teman-teman tahu tanpa mengetahui fungsinya itu sendiri apa. Jadi untuk ini kan teman-teman berarti perlu pakai aturan rantai dan aturan perkalian. Lalu di sini teman-teman perlu pakai aturan rantai. Ini perlu pakai aturan rantai juga. Tapi kita nggak tahu fungsi fx gx-nya itu apa. Ya, terus f besar. Untuk turunan ini kan berarti kita perlu menurunkan terhadap akarnya dulu. Berarti kalau teman-teman bingung, itu bisa kita pandang jadi fx gx pangkat setengah. Ini jika diturunkan, berarti ntar teman-teman dapat setengah fx gx. Ini min setengah, karena setengah dikurangi satu. Dan kita perlu nyari turunan dari dalamnya. Turunan dari dalamnya berarti kita pakai aturan perkalian. Dan aturan perkalian di sini berarti fx gx dan seterusnya. Ini ditambah gf sin x fx. Nah, jadi di sini langsung aku tulis aja untuk turunan yang pertama dari ini. Di sini kita pakai aturan rantai dan aturan perkalian. Ini plus, ini bisa aku pindah aja ke atas. Aduh, kok begini. Ini tak hapus dulu. Dan untuk yang sin pangkat fx, kita cukup pakai aturan rantai. Berarti turunan dari sin itu berarti kita punya cos fx. Tapi kita perlu menurunkan pangkat fx lagi. Berarti di sini e fx. Teman-teman perlu turunkan lagi f fx. Mungkin buat teman-teman yang belum biasa dengan aturan rantai yang cepat tanpa permisalan, sebenarnya kalau teman-teman punya misalkan f g x, teman-teman mau nyari turunan ini nih. Ini aku tulisnya gimana ya? Gini deh, f g x. Ya gini ya. Nah, kalau mau nurunin ini, itu teman-teman turunin terhadap f-nya dulu. Ya bukan terhadap f, maksudnya teman-teman turunin f-nya dulu. Dan mempertahankan di dalamnya itu ada gx. Nah, ini mungkin lebih enak dilihat gini ya. F O G X. Selanjutnya teman-teman kalikan ini dengan turunan dari X. Jadi teman-teman intinya perlu menurunkan dalamnya. Jadi di sini kan kita punya tadi sin pangkat fx. Kita turunkan dulu sinnya. Jadi cos pangkat fx. Selanjutnya kita perlu nurunin pangkat fx. Turunin dari pangkat fx itu pangkat fx dikalikan dengan turunan dari fx-nya. Begitu juga dengan yang ini. Ini turunan dari cos. Berarti ini harusnya plus sin karena min ketemu min. E dx
Ini kita kalikan EGX dan kita kalikan dengan B aksen X. Jadi di sini kita pakai aturan rantai doang untuk yang cos sama sinnya. Nah, karena kita udah diketahui nilai-nilai F dan G untuk 10, berarti sih langsung bisa dicari sehingga diperoleh F aksen 10 sama dengan F aksen 10 dikali G10 ditambah F10 dikali G aksen 10. Ini nggak usah dikurung apa-apa. Per 2 Fx F10 G10 ditambah cos F10 F10 F aksen 10. Nah, selanjutnya sehabis ini teman-teman tinggal substitusiin nilai-nilai yang udah diketahui di soal. Berarti ini 5, betul saja dulu 5 dikali 2. No, 5 dikali, oh salah, 2 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 per 2, 5 dikali 3 ditambah cos pangkat 5, pangkat 5, 2 ditambah sin pangkat 3, pangkat 3, 4. Jadi untuk jawabannya ini teman-teman, tinggal sederhanakan ini aja. 2 kali 3, 6 ditambah 5 kali 4, 20. Berarti di sini kita punya 26. 2 kali 15, 2 cos E5, E5, 4 sin E3. Jadi jawabannya ini. Teman-teman nggak perlu nyederhanain lebih lanjut lagi. Jadi di nomor 2 kita pakai aturan aturan turunan aja. Meskipun kita nggak diketahui fx gx-nya apa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ada 2 subsoal. Dan di sini kita diminta turunan keduanya. Mungkin aku akan pilih salah satu soal aja. Atau mungkin keduanya, tergantung nanti. Aha. Ini teman-teman diminta cari turunan kedua. Jika diketahui ini. Nah, untuk soal nomor 3A. Ini mungkin terlihat rumit. Kayak mungkin teman-teman melihat ini harus pengaturan perkalian dan yang ini harus pembagian. Jadi mungkin kelihatan ribet atau bagaimana, tapi sebenarnya teman-teman bisa pandang itu. Ini mungkin jadi kok 3 sih. Ah, human error. Ini terkadang ketika kita mencari turunan sebuah fungsi, kita bisa menyederhanakan terlebih dahulu bentuk fungsinya.
Sehingga nanti turunannya kita cari, kita pakai aturan yang mungkin lebih sederhana dari apa yang kita bayangkan jika kita nggak menyederhanakan. Nah, yang ini teman-teman bisa sederhanakan. Ini tuh berarti X pangkat 3 dikali X setengah. Jadi ini X setengah. Berarti X 7/2. Nah, ini kan tinggal pakai aturan pangkat biasa untuk polinomial. Sedangkan yang ini teman-teman bisa tulis sebagai X. Ini kan 3/2, tapi dia di bawah. Jadi teman-teman bisa tuliskan seperti ini. Sedangkan yang untuk yang ini, teman-teman bisa sederhanakan dulu. Itu tuh sebenarnya X kuadrat min 4X plus 4 per X pangkat 3 per X pangkat 3 per X pangkat 3. Jadi kan ini sebenarnya 1/X min 4 per X kuadrat plus 4/X pangkat 3. Nah, ini berarti teman-teman bisa jadi X min 1 min 4 X min 2 plus 4X min 3. Ketika mencari turunan kedua, tentu teman-teman perlu cari turunan pertamanya dulu. Nah, di sini teman-teman, sehingga nah untuk bentuk ini kan kelihatan lebih sederhana dan lebih enak untuk dilihat. Di sini aku tulis jadi dy per dx. Ini kita pakai aturan perkalian. Jadi aku turunin yang ini dulu. Yang ini 7/2 X 7/2 minus 1. Ini 5/2. Dengan yang ini setengah minus 3/2 X min 3/2 min 1. Berarti dia min 5/2. Yang ini langsung aja aku tulis jadi minus 4 terus atasnya 3. Ini kehapus. Ini ku geser. Ya. Jadi ingat aturan perkaliannya. Jadi di sini dapat teman-teman tetap tulisin X min 1 min X min 2 plus 4X min 3. Nah, plus yang pertama dipertahankan dan kita turunin yang keduanya. Hasilnya turunin fungsi yang ini. Berarti kan min X min 2 plus 8X min 3 min 12X min 4. Ini pakai aturan pangkat biasa ya. Sehingga ini teman-teman bisa, apakah perlu teman-teman sederhanakan? Menurutku nggak usah. Jadi kita langsung aja turunin pakai aturan perkalian untuk si ini dan si ini. Jadi teman-teman nggak perlu menyederhanakan karena untuk ini itu udah enak buat diturunin. Jadi ketika teman-teman menyederhanakannya malah teman-teman menambah pekerjaan untuk teman-teman sendiri. Jadi ini langsung aku tulis gini langsung. Teman-teman berarti tinggal nurunin ya ini pakai aturan perkalian dan ini pakai aturan perkalian. Jadi ini jadi 35
per 4 X 5/2 minus 1. Berarti ntar 3/2 minus, oh ini jadi plus, kita punya 15/8 X minus 7/2. Dari minus 5/2 minus 1. Kita pertahanin yang ini. Lalu kita pluskan dengan 7/2 X 5/2 min 3/4 X min 5/2. Kita kalikan dengan turunan dari si ini. Nah, turunan dari si ini, itu ya ini. Persis dengan atasnya. Nah, kita belum cukup sampai di situ. Kita masih perlu menurunkan yang ini. Karena tadi kita barusan menurunkan ini dengan aturan per yang. Jadi yang ini, aku tulis di sini. Untuk turunannya itu 7/2 X 5/2 min. Ini turunan dari ini. Dikalikan. Ininya tetap. Nah, kita perlu menambahkan, menambahkan dengan ini. Dikalikan dengan turunan dari ini. Turunan dari ini berarti min ketemu min jadi 2 X minus 3 min 24 X minus 4 min plus, ini plus jadinya 48 X minus. Jadi turunan keduanya ini. Apakah teman-teman perlu sederhanakan lagi? Saran dari aku, selalu ketika teman-teman mencari turunan seperti ini, kalau teman-teman mau menyederhanakan, mending teman-teman sederhanakan di akhir waktu ujian. Jadi untuk kalau ada sisa waktu, teman-teman bisa sederhanakan itu ke bentuk sederhananya. Tapi kalau baru selesai nih ngerjain nomor 1A, teman-teman ketemu ini, saranku jangan langsung disederhanain karena ya jawaban itu udah benar sebenarnya. Meski mungkin nggak dalam bentuk paling sederhana, tapi teman-teman udah jawab jawaban yang benar, pakai aturan-aturan yang benar, yaitu benar. Jadi untuk menyederhanakan itu di akhir-akhir aja. Oke. Nah, untuk soal nomor B, untuk pengerjaannya, mungkin teman-teman bisa pakai aturan rantai atau aturan perkalian. Nah, tapi sebenarnya yang aku mau di soal ini, teman-teman coba sederhanakan dulu bentuknya. Alih-alih langsung pakai aturan perkalian dan aturan rantai. Kan bentuknya ini. Sebentar. X kuadrat plus 2X. Ini teman-teman bisa sederhanakan dulu. Karena ketika teman-teman yang sederhanain, teman-teman dapetin ini tuh dalam bentuk polinomial biasa. Teman-teman bisa mudah pakai aturan pangkat untuk polinomial. Ini akar X. Ini mungkin aku nggak usah sih. Ini X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat X pangkat 3
Ini jadi 4, ini ketemu ini, ditambah 4x kuadrat. Nah, ini teman-teman, kan berarti jadinya x 4 plus setengah, tambah 4 x 3 plus setengah, ditambah 4 x 2 plus setengah. Ini teman-teman bisa sederhanain, ini 9/2 berarti 9/2, 7/2, 3/2. Nah, kalau teman-teman punya Y dalam bentuk ini, teman-teman bakal lebih mudah nyari DY pada X, dan nantinya D kuadrat Y. Ya, buat nyari turunan keduanya bakal lebih mudah dari fungsi yang udah kita sederhanain ini. Akan lebih mudah daripada dari awal di sini. Teman-teman pakai aturan perkalian dan aturan rantai. Padahal fungsinya bisa disederhanakan jadi fungsi polinomial biasa. Jadi, kalau emang fungsinya bisa disederhanain, aku sarankan sederhanain dulu sebelum menurunkannya. Oke, jadi mungkin untuk 3B ini buat latihan aja karena ini gampang ya. Jadi untuk pesan moralnya untuk soal nomor 3 ini, jika fungsinya bisa disederhanakan terlebih dahulu, cobalah sederhanakan. Jangan langsung pakai aturan-aturan turunan yang kita tahu. Oke, aku mau lanjut ke soal nomor 3 karena kita masih ada. Oh, oh, kita lanjut ke soal nomor 4 karena kita masih punya ada 3 nomor. Untuk soal nomor 4 ini soal mungkin kelihatannya susah, tapi sebenarnya alih-alih susah, kalau teman-teman paham aturan rantai, soal ini mudah, tapi ribet. Oke, di sini teman-teman punya fungsinya ini. Ya, baca sendirilah, aku juga ribet bacanya. Jadi kalau teman-teman pandang ini mungkin sebagai F1X per F2X. Nah, di sini bentuknya pembagian gini, teman-teman bisa pakai aturan turunan, yakni aturan pembagian. Jadi di sini aku tulis ini F kuadrat kuadrat, ini F2X minus F1X F2X. Nah, jadi untuk mempermudah penglihatan juga, karena bentuk yang bagian pembilangnya cukup ribet, cukup berantakan. Aku misalkan aja. Ini misalkan, ya sesuai apa yang aku tulis sebelumnya memang. F1X 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4, 51. Dengan F2-nya itu X pangkat 1, 2, ya. Diperhatikan bahwa ini, oh. Jadi di sini teman-teman bisa pakai aturan rantai untuk menyelesaikannya.
turunan dari F1X ya. Tapi yang mudah-mudah dulu lah, turunan F2-nya. Ini kan sih sederhana aturan pangkat biasa. 1, 2, 3, 4, 5. X, 1, 2, 3, 4, 4 dikurangi 1. Dan turunan ini, yang mungkin teman-teman pikir sulit, sebenarnya enggak. Ini tuh bukan sulit. Ini ribet. Dua hal yang berbeda. Nah, untuk turunan dari F1, teman-teman cara ngerjainnya gimana? Kalau teman-teman punya F1-nya itu ini. Ini pakai aturan rantai. Mungkin teman-teman yang ini akan pakai permisalan. Ya teman-teman bisa misalkan. Karena ini cukup banyak ya fungsi yang dikomposisi. Nah, tapi untuk memudahkan, itu kan sebenarnya teman-teman punya yang di dalam pangkat 5. Ini teman-teman coba pandang sebagai mungkin kotak pangkat 5. Ya berarti ini ntar turunan dari ini. Ya, ini aku turunkan 5 kotak pangkat 4 dikalikan dengan turunan si kotak. Nah, kotaknya sendiri apa? Kotaknya sendiri kita punya 1 plus X² plus X pangkat 3 atas kotak. Ntar ini aku nge-lag ya. 2, 3, 4. Nah, ini si kotaknya. Dan si kotak kalau kita turunin, berarti kita perlu nurunin ini, which is 0. Dan ini, kita perlu nurunin ini semua. Aku mau nyebut ini sebagai segitiga pangkat 4. Nah, turunan dari segitiga pangkat 4 itu apa? Itu 4 kali segitiga pangkat 3. Ini kita pakai aturan pangkat biasa. Dikalikan dengan turunan si segitiga. Dengan segitiganya, X² ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 tambah 5, 1, 2, 3. Nah, kalau teman-teman mau nurunin si segitiga, berarti ini diturunkan menjadi 2X. Ditambah turunan dari ini. Aku mau katakan ini sebagai jajaran genjang pangkat 3. Ini turunan. Mungkin si 2X ini turunan dari X². Sedangkan yang ini aku misalkan dulu keseluruhan ini itu jajaran genjang pangkat 3. Dan kita perlu nurunin ini. Dan turunan dari jajaran genjang pangkat 3 itu berarti kita turunin pakai aturan pangkat dulu. Selanjutnya kita turunin daleman dari jajar genjangnya. Dan daleman dari jajar genjangnya itu kan X pangkat 3 ditambah X pangkat 4, 5, 1, 2. Ini diturunkan jadinya 3X². Sedangkan yang ini mungkin udah nggak perlu pakai permisalan pakai bentuk aneh-aneh. Ini turunin aja kan teman-teman bisa dapetin ini 2X 51 dikalikan dengan turunan dari X pangkat 4. Karena turunan dari 51 itu 0. Ini 4X. Nah ini teman-teman kalikan semuanya.
Jadi esensi dari aturan rantai itu pokoknya mengalihkan luarnya dengan mempertahankan bentuk dalamnya, terus dikalikan lagi dengan turunan dalamnya. Mau bagaimanapun bentuk luar dan dalamnya itu. Ya, teman bisa paham lah maksudku apa. Oke, jadi ketika kita menurunkan ini, tadi aku tulis dulu turunan dari ini. 2, 3, 4, 4. Lalu kita kalikan dengan dalemannya. Berarti kita punya 2x ditambah tadi turunan dari itu adalah 4x pangkat 3 plus x pangkat 4 plus 51, 2, 3, 3. Dikalikan dengan turunan dalamnya. Jadi di sini teman-teman punya, langsung aja aku ke bawahnya biar lebih gampang dilihatnya. Ini 2, salah. Ini teman-teman udah nurunin ini, terus teman-teman mau nurunin ini. Nah, ini udah aturan rantainya dulu, aturan pangkat. Nah, kita perlu nurunin ini di sini. Jadi di sini 3x pangkat 2 ditambah turunan dari dalamnya. Ini pakai aturan rantai lagi, 4 plus, sebentar, apakah ada kekeliruan? 4. Oke, yang aku mau adalah menurunkan. Oke, ternyata memang cukup ribet ya. Aku udah nurunin ini. Aku mau nurunin dalemannya. Dalemannya itu 2x plus ini. Oh, ternyata cukup panjang. Ini berarti 51. Nggak kelar ini. 4x pangkat 3. Oke, habis itu kalian turunin lagi. Kali ini ininya. Sebentar, apakah ada kesalahan? Kita udah nurunin ini. Ini turunin jadi 4x pangkat 3. Ya, kita kaliin turunan dalamnya. Hmm. Oh, sepertinya aku ada kekeliruan di sini. Ini kan 3. Wah, aku pusing juga karena ini bentuknya berantakan. Ini diturunin. Oh, iya, iya, iya. Sebenarnya aku salah di sini. Ini harusnya
Kita mau turunin dalamnya. Ini kan berarti 0 ditambah 4 x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4 plus 51. Ini 2, ini 3, ini juga 3. Baru kita turunin dalamnya lagi. Turunan dari dalamnya lagi berarti kita punya 2x ditambah 3. Ini pakai aturan pangkat. Nah, ini yang benar. Kita turunin dalamnya lagi. Berarti kita punya 3x A2 ditambah 2 x pangkat 4 plus 51 D1 4x pangkat 3. Sepertinya seperti ini. Apakah masih ada yang kurang? Kalau misal aku masih kurang cermat, ada aturan rantai yang kelewat, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar. Tapi yang pasti ya teman-teman harus turunin ini pakai aturan rantai, aturan rantai, aturan rantai terus-terus. Aku mau cek sekali lagi sebelum kita next ke soal selanjutnya. Ini benar, ini terus kita cari turunan dari dalamnya. Tadi 0 ditambah 4 ini ya pangkat 3 kita kalikan dengan dalamnya. Ini mungkin terkait penggunaan kurung juga yang mungkin perlu diperhatiin di sini. Dalamnya kan berarti 2x tambah turunan dari itu. Heeh, ini. Heeh. Ya ini mungkin tinggal problematika penggunaan kurung di sini aja yang tersisa. Yang mana aku serahkan ke teman-teman untuk memoles. Jadi biarkan aku melanjutkan soal nomor 5. Untuk nomor 5, ini sebenarnya cukup sederhana juga. Yang penting itu untuk soal-soal turunan. Yang penting teman-teman tahu aturan-aturan turunan dan gimana cara pakainya. Dan tentunya teman-teman juga tahu teknik-teknik turunan. Ya, turunan implisit yang mungkin akan aku bahas di video berikutnya. Nah, untuk 5A dulu. Ini kita dikasih Y sama dengan artan 1 plus X kuadrat tambah sin X kuadrat plus 1. Oh, ini kali. Oke. Nah, di sini berarti untuk yang ini, teman-teman pakai aturan rantai. Dan yang ini, teman-teman pakai aturan rantai dan aturan perkalian. Maka turunan dari artan dulu. Artan kan itu turunannya kalau teman-teman punya artan Z. Turunannya kan ntar 1 per 1 plus. Saya aku lupa. Coba aku make sure dulu lagi. Atau sebenarnya kalau teman-teman lupa, teman-teman itu bisa menurunkan rumusnya seperti yang dijelaskan di kelas harusnya diajarin. Cuman untuk mempersingkat durasi video, aku coba cek dulu. Yang itu 1 plus, ya benar. Memang kadang manusia merasa tidak yakin, padahal hal tersebut benar. Benar, ini turunan dari arctan Z.
Nah, jadi kalau teman-teman punyanya artan ini, ya berarti Z-nya teman-teman ganti ini, terus teman-teman kalikan dengan turunan ini. Kita pakai aturan rantai di sini. 1/1 plus, nah kita kalikan dengan turunan dari 1/1 plus X kuadrat. Kira-kira turunan ini tuh apa? Kalau teman-teman bingung, ini bisa dinyatakan sebagai 1 plus X kuadrat pangkat minus 1. Nah, untuk menurunkan ini berarti teman-teman cukup pakai aturan pangkat dan aturan rantai. Jadi di sini turunannya ini dx itu min 1 plus X kuadrat minus 1 minus 2, minus 1 minus 1 jadi -2 dikalikan dengan turunan di dalamnya. Berarti turunan dari 1 kan 0 dan turunan dari X kuadrat itu 2X. Jadi ntar dapatnya 2X. Ini minusnya aku taruh di atas 1 plus X kuadrat. Nah, ini untuk yang artan ini. Lalu kita masih punya yang ini. Untuk yang itu, teman-teman pakai aturan perkalian dan aturan tandai juga. Pertama, turunan dari sin. Ini aku hapus. Nah, ini memang coret-coretan untuk mencari turunannya. Sin X kuadrat plus 1. Berarti teman-teman turunin sinnya dulu. Tapi isiannya masih ditulis. Lalu teman-teman turunin isiannya. Berarti ntar jadinya cos X kuadrat. Ini biar lebih oke penglihatannya. Nah, ini teman-teman pertahanin turunan ini cos X kuadrat plus 1. Nah, selanjutnya teman-teman turunin daleman dari cosnya 2X. Ini dari sin-nya, ini dari ininya. Nah, sebenarnya itu esensi aturan rantai. Lalu teman-teman juga punya dx cos. Ya, ini serupa. Ini min sin. Isinya masih ditulis. Oh, ini minus ternyata. Jadi kurang lebih gitu. Jadi di sini teman-teman bisa tulis cos X kuadrat plus 1 2X. Ini turunan dari ini. Ditambahkan dengan, dikalikan dengan ini. Tanpa kita turunkan. Lalu kita jumlahkan dengan ini. Dikalikan dengan turunan ini. Berarti ini, hmm, aku kecilkan aja biar cukup. Nih, ini jadi sin X kuadrat plus 1 dikalikan minus sin X kuadrat min 1. Jadi untuk aturan-aturan turunan yang kita pakai ada aturan rantai dan aturan perkalian. Nah, sampai di sini, kalau teman-teman mau menyederhanakan bagian ininya, yo nggak apa-apa. Mungkin karena ini masih sekiranya bisa aku sederhanain juga ya. Ini tuh jadi min 2X per 1 plus X kuadrat ditambah 1 plus X kuadrat. Karena ini coret-coret ditambah ini, aku bisa sederhanain jadi 2X dikali cos X kuadrat per 1 cos min 1 min
sin X kuadrat min 1. Ini sebenarnya bisa disederhanakan lagi pakai rumus penjumlahan trigonometri ya, atau perkalian trigono, yaitu namanya. Tapi sebenarnya cukup segini aja juga teman-teman udah bener. Karena yang diperhatiin itu gimana cara teman-teman pakai aturan-aturan turunan yang ada. Nah, untuk nomor 5B, ini sebenarnya cuma aturan rantai lagi dan mungkin ada bagian yang perlu teman-teman perhatiin. Oke, kita cari dx-nya. dy per dx. Nah, untuk yang pertama, teman-teman punya akar cos x kuadrat. Nah, kalau diturunin, itu teman-teman pandang sebagai akarnya dulu. Di dalam akar ada apa? Jadi, teman-teman turunin si akar ini dengan mempertahankan dalemannya. Lalu dalemannya, teman-teman turunin. Wow. Jadi di sini aku turunin akarnya, itu kan berarti 1/2 cos. Mungkin kalau teman-teman terbiasa dengan permisalan, berarti di sini dimisalkan U sama dengan cos X kuadrat. Nah, jadi teman-teman punya akar U. Teman-teman turunin deh akar U-nya. Nah, ya dapatnya ntar 1/2 akar U seperti ini. Selanjutnya teman-teman turunin cos X kuadrat. Ini teman-teman dapat sin X kuadrat. Ini dari si sin-nya dulu. Dengan mempertahankan X kuadrat di dalamnya. Nah, habis itu baru teman-teman kalikan dengan 2x. Di mana ini turunan dari x kuadrat yang di sini. Ini berarti teman-teman bisa tuliskan seperti ini saja untuk menyederhanakan bentuknya. Nah, ini untuk yang ini. Selanjutnya yang ini. Karena ini cos dulu, ya berarti teman-teman turunin si cosnya. Kan berarti min sin. Teman-teman pertahanan dalamnya ada akar x. Berarti teman-teman turunin si akar x-nya. Atau di sini bisa ditulis sebagai untuk menyederhanakan bentuknya aja. Ini min. Nah, selanjutnya cos akar pi. Kira-kira cos akar pi ini fungsi yang ada variabel x-nya atau enggak? Enggak, karena dia berarti di sininya ini konstan sebenarnya. Cos akar pi itu suatu konstan. Berarti turunan dari cos akar pi dia sama dengan 0. Nah, jadi untuk turunan yang B itu cukup kayak gini. Ini bisa teman-teman nggak usah tulis saja sekalian. Jadi di sini cukup, yang penting pemahaman teman-teman terkait aturan rantai dan seberapa fasih, seberapa teman-teman menguasai aturan rantai itu. Mungkin buat yang memang butuh dituliskan secara perlahan, dimisalkan U sama dengan ya nggak apa-apa. Tapi dari aku pribadi, kalau teman-teman udah terbiasa, oh idenya tuh intinya turunin secara garis besarnya dari luar, tapi ntar tetap mempertahankan apa yang ada di dalamnya itu. Baru habis itu teman-teman turunin apa yang ada di dalamnya. Kalau katakanlah dalamnya ini ada banyak banget, ada dalamnya ya berarti teman-teman berulang kali nurunin itu sampai pokoknya dapat yang paling dalam. Mungkin dari contoh-contoh ini bisa kelihatan ya. Semisal dari apa yang aku jelasin kurang jelas.
Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Yang nomor terakhir ini turunan terkait turunan eksponensial dan logaritma natural. Ini turunan Euler sebenarnya. Kecil banget. Nah, untuk nomor 6 aku tulis di sini ya, yang A dulu. Dikasih fx-nya itu ln 1 plus x e min 2x. Maka f aksen x, teman-teman turunin dulu ln kotak ini. Dan ntar teman-teman kan dapatnya 1 per kotak. Terus itu kotaknya teman-teman turunin. Jadi 1 per 1 plus x e min 2x. Nah, selanjutnya teman-teman turunin si kotak. Kotaknya ini akar 1 plus x e pangkat min 2x. Berarti di sini teman-teman dapat 1, 2. Buat teman-teman yang bingung ini dari mana, mungkin aku akan, enggak deh, gini aja. Lalu kita kalikan dengan jalmanya dari si ini. Berarti kan turunan dari 1 kan 0. Ditambah dengan turunan dari ini. Untuk turunan dari ini, teman-teman perlu pakai aturan perkalian. Pakai aturan perkalian berarti kan jadinya 1 min 2x ditambah x turunan dari pangkat min 2x. Berarti min 2x dikalikan min 2. Ini teman-teman bisa sederhanakan menjadi min 2x 1 plus x 1 min 2x per 2 1 plus x min 2x. Jadi untuk nomor 6A segini. Sebenarnya ini terkait seberapa teman-teman menguasai dan bisa mengerjakan aturan turunan dengan efektif sih sebenarnya. Ini kan kalau teman-teman ada yang masih bingung, 1 per ini itu diambil dari turunan ln kotak, di mana satu di mana itu sama dengan 1 per kotak. Kotaknya itu si ini. Nah, turunan dari ln kotak itu 1 per kotak dikalikan dengan turunan si kotak. Nah, kotaknya itu sama dengan, aduh, maaf. Kotaknya sama dengan ini. Nah, turunan dari itu turunan, aku tulisnya mungkin akar dari bunder lingkaran maksudnya. Turunan dari akar sesuatu kan 1 per 2 gini dikalikan dengan turunan lingkarannya. Nah, lingkarannya itu ini. Dan ini pakai aturan Newton turunan dari 1 plus x p min 2x. Jadi ini untuk nomor 6A
Lalu untuk nomor 6B, ini mana? Kita punya fx sama dengan apa itu? Bentar aku. Sin lem ah sebentar, kita tulis soalnya dulu. Sin x kuadrat min cos lan 2x pangkat kita diminta cari f aksen x. Ya ini pakai aturan rantai lagi. Ini kan berarti cos pangkat ln x kuadrat. Teman-teman turunin pangkat ln x kuadratnya. Yaitu tetap. Nah sekarang teman-teman turunin ln x kuadratnya. Nah ini tuh kalau teman-teman sadar, ini sebenarnya bisa disederhanain ya. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah disederhanain dulu. Turunan dari ln x kuadrat itu teman-teman bisa dapetin 1/x kuadrat dikalikan dengan 2x. Ini cara-cara jadinya 2c. Jadi aku menulis apa? Minus. Kita turunin cos ini kan berarti jadi plus sin tan 2xe. Turunan dari ln 2xe 1/2xe. Dan turunan dari 2x pangkat itu 2e x dia aturan pangkat biasa. Jadi ini teman-teman tinggal sederhanain dan kita dapetin jawaban nomor 6B. Itu tuh. Oh ya ya, setuju setuju. Ini teman-teman kalau sadar nomor 6B itu bisa sederhanakan dulu ini. Ini tuh sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Yo, teman-teman baru turun itu bisa juga. Aku mau lanjut ke nomor 6C karena durasinya itu cukup lama ya. Ini fx. Ada sebentar lagi. Teman-teman punya pangkat sin kuadrat x per sin ln 2x. Kalau teman-teman perlu nurunin ini, itu berarti teman-teman perlu pakai aturan pembagian atau dibuat aturan perkalian sebenarnya juga bisa. Tapi aku mau pakai aturan pembagian aja. Berarti turunan kan per pernya aku tulis di akhir nanti. Aku mau nulis turunan dari ininya dulu. Kan berarti ini tetap terus 2 sin x dikalikan dengan cos x dikalikan dengan penyebutnya
minus sin kuadrat X dikalikan dengan turunan penyebutnya, berarti cos lan 2X 1/2X dikalikan dengan 2. Coret-coret. Ini nggak usah coret, ntar teman-teman yang menceritakan sendiri ya. Per sin lan 2X kita kuadrat. Nah, ini kalau teman-teman sederhanakan, itu bisa dapat E sin kuadrat X. Ini punya 2 sin X dikali cos X. Itu bisa jadi sin 2X sin lan 2X minus ini tadi yang aku bilang coret, berarti sisanya cos lan 2X per 2. Lah, salah deh. Sebentar. Ini kan 2X. Oh, ini harusnya 2. Berarti yang dicoret ya per ini semua. Jadi ini untuk nomor 6C. Sebenarnya kuncinya teman-teman tahu aturan pembagian dan aturan rantai. Dan tentunya aturan trigono sama E dan len ya. Jadi untuk nomor 6 sekian. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Ini udah cukup panjang juga. Aku udah cukup banyak bahas soal-soal. Jadi ada 6 soal yang kebahas di sini. Dan ada yang bercabang juga. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Aku ucapin terima kasih. Kalau sekiranya ada jawaban yang keliru, teman-teman bisa koreksi aku di kolom komentar aja. Jadi aku tutup videonya. Terima kasih.